Hai guys, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Indra. Film kali ini bercerita mengenai kisah balas dendam dari seorang mantan pasukan khusus Angkatan Laut Amerika atas kematian istrinya yang dijadikan tumbal proyek oleh pemerintah. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Kisah bermula ketika pasukan khusus Amerika melakukan sebuah operasi yang dipimpin oleh seorang pria bernama Ritter. Ritter mengatakan jika misi mereka kali ini adalah untuk menyelamatkan seorang anggota CIA yang disandra oleh pasukan Suriah. Dengan ketenangan serta keahlian tingkat tinggi, para pasukan khusus Amerika pun mulai melakukan operasi penyelamatan itu. Namun ketika mereka telah berhasil menyelamatkan Sandra, seorang prajurit bernama John, ia menyadari jika pasukan yang mereka lawan bukanlah pasukan Suriah, melainkan pasukan militer Rusia. Dan satu lagi fakta yang membuat John merasa telah dijebak, di mana ternyata tempat itu merupakan gudang senjata milik Rusia. Untungnya dengan keahlian serta kemampuannya dimiliki oleh John, ia berhasil selamat. Walaupun ia harus merelakan beberapa temannya yang harus menjadi korban dalam operasi itu. We got a man down, we need an extraction. Tiga bulan setelah operasi itu, John memutuskan untuk pensiun karena istrinya yang bernama Pamela, ia sedang hamil, di mana John ingin berfokus kepada keluarganya dan melupakan semua operasi serta peperangan yang selama ini telah ia lakukan. Namun tanpa John sadari, ternyata kini pihak Rusia tengah memburu semua prajurit yang ikut dalam operasi yang John lakukan 3 bulan lalu, di mana pihak Rusia ingin balas dendam atas kematian pasukannya dengan membunuh semua prajurit Amerika yang terkait. What the? Di rumah John yang sedang menemani Pamela, ia memutuskan untuk berjaga di ruang TV karena dikhawatirkan Pamela akan melahirkan malam ini. Namun tak lama terlihat ada beberapa pasukan Rusia yang telah bersiap untuk menghabisi John serta istrinya, di mana mereka mematikan listrik rumah John dan mulai melakukan aksinya. John yang sangat khawatir dengan keadaan Pamela, ia pun berusaha mengecek istrinya walaupun ia sendiri sudah sangat sekarat. Dan betapa hancurnya John ketika melihat istrinya yang sedang hamil harus tewas dalam tragedi penyerangan itu. No. Setelah terjadinya tragedi penyerangan itu, pihak CIA pun melakukan sebuah rapat guna menyelidiki kasus penyerangan itu. Sementara John, ia harus dirawat di rumah sakit karena terluka cukup parah.
Beberapa minggu kemudian, Komandan Karin kembali melakukan rapat dengan pihak CIA yang diwakili oleh Ritter, serta utusan dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Clay, di mana dalam rapat itu, Ritter memberikan beberapa foto mengenai pasukan Rusia yang diduga sebagai pelaku penyerangan. Ritter mengatakan jika aksi penyerangan itu adalah bentuk balas dendam dari pihak Rusia atas kematian beberapa pasukannya dalam operasi yang mereka lakukan beberapa bulan lalu, sehingga Ritter pun memutuskan untuk menutup kasus itu, karena menurutnya jika pihak Amerika melakukan serangan balasan, maka akan terjadi peperangan yang lebih besar lagi. It's unnecessary to poke the bear any further. Esoknya, Karin menemui John yang sudah pulih, di mana Karin memberitahu John jika pihak CIA serta polisi telah memutuskan untuk menutup kasus penyerangan yang menyebabkan istri John meninggal. Karin yang tahu jika John pasti sangat kecewa dengan keputusan itu, ia pun memberikan beberapa data serta foto dari seorang pria bernama Vaseliv yang diduga kuat adalah orang di balik terjadinya penyerangan yang menyebabkan istri John harus meninggal. Malamnya, John mengunjungi rumahnya yang telah hancur. Di sana, John terlihat tidak bisa melupakan mendiang istrinya, yaitu Pamela, dan berniat untuk menuntut balas atas kematian Pamela, di mana John mengambil baju serta peralatannya sebagai pasukan khusus dan mulai menyusun rencana untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik penyerangan yang telah menyebabkan Pamela meninggal. John memulai aksinya dengan berpura-pura sebagai seorang pemabuk agar ia bisa mengintai Vaseliv. Dan ketika ia melihat Vaseliv, John pun segera mengikuti kemana Vaseliv akan pergi. Di sini John menelpon pihak polisi dan melaporkan jika ada mobil ugal-ugalan yang sedang menuju Bandara Dallas. Semua itu John lakukan agar ketika ia menangkap Vaseliv, pihak polisi akan disibukkan dengan laporan palsu dari John. Alhasil, John pun berhasil membunuh Vaseliv dan mendapatkan informasi dari seorang pria bernama Victor. You remember me? Huh? Who killed my wife? Huh? Victor Reco. Atas tindakannya, John pun dijebloskan ke dalam penjara. Namun sebelum ia dimasukkan ke dalam sel, John mengatakan kepada Karin agar ia menyampaikan pesan kepada Menteri Clay. Jika sebelum ia membunuh Vaseliv, John mendapatkan sebuah informasi yang sangat penting. Dan jika Clay ingin mendapatkan informasi itu, John meminta kepada Karin agar dirinya segera dibebaskan. They can get to me in here. Beberapa saat setelah John dimasukkan ke dalam sel, ada seorang polisi yang menyuruh John untuk berdiri menghadap tembok karena John akan dibawa pergi ke suatu tempat. Namun di sini John menolaknya. John yang sadar pihak polisi pasti akan memaksanya dengan cara kekerasan. Ia pun segera bersiap untuk menghadapi para polisi yang akan datang. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Tak lama datanglah seorang pria bernama Marshall yang mengatakan jika ada telepon dari Karin untuk John, di mana Karin mengatakan jika Marshall adalah orang suruhannya yang telah ditugaskan untuk melepaskan John. Karin meminta John agar ia percaya saja kepada Marshall kemana ia akan membawa John pergi. Di sana John bertemu dengan Karin
yang membawanya menemui Menteri Clay, Ritter, serta Sarah yang merupakan ketua CIA. Di sini Clay bertanya kepada John informasi penting apa yang ia miliki. John mengatakan jika sebelum ia membunuh Vasiliev, ia mendapat informasi dari seorang pria bernama Victor, di mana Victor ini adalah satu-satunya orang yang selamat ketika melakukan penyerangan di rumah John. Clay yang mendengar hal itu, ia pun langsung menunjuk John untuk memimpin operasi penangkapan Victor. Namun dengan syarat, setelah operasi itu selesai, John akan kembali dimasukkan ke dalam penjara. Never jumped from a passenger jet before. Singkat cerita, John serta pasukannya pun dikirim ke Rusia untuk melakukan operasi penangkapan Victor. Namun ketika mereka sampai di wilayah udara Rusia, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Rusia yang menyebabkan pesawat mereka harus jatuh. Untungnya John Karin serta beberapa pasukan yang lain, mereka berhasil selamat dalam insiden itu. Esoknya semua pasukan yang selamat, mereka semua berkumpul. Di sini John mengatakan jika dalam misi ini mungkin mereka semua telah dijebak oleh Ritter, seperti dalam misi yang telah mereka lakukan beberapa bulan yang lalu. Sehingga John mengajak mereka untuk menyergap serta menginterogasi Ritter. Slowly, hands off. Hands off, I'll stitch you up. Searchers, how do they know where to find us? Russian airspace, what am I telling you? Bullshit! Same thing happened in Aleppo. Get them to US base in Finland. We thought you were dead! Dalam interogasi itu, Ritter mengatakan jika ia benar-benar tidak tahu mengenai penyerangan pesawat dari pasukan John, karena memang penyerangan itu di luar dari dugaannya. Ritter juga mengatakan jika ia tidak akan mengkhianati John karena tujuannya saat ini adalah membantu John untuk menangkap Victor. Tak lama mereka semua pun pergi ke sebuah gedung yang diduga merupakan tempat milik Victor. Di sana John pun langsung memastikan jika orang ini memang adalah Victor dan bukan orang lain. Malamnya John serta pasukannya pun mereka mulai melakukan penggerebekan terhadap Victor. Namun ketika mereka hampir sampai ke ruangan milik Victor, di sini John dengan sengaja mengunci pintu ruangan itu agar pasukannya tidak bisa masuk. Di mana John melakukan semua itu karena ia tak ingin menangkap Victor, melainkan ia ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri agar ia bisa membalaskan dendam atas kematian Pamela. Tak lama John pun bertemu dengan Victor yang ternyata telah menunggunya dengan bom yang menempel di sekujur tubuhnya. Victor mengatakan kepada John jika ia serta John adalah target operasi dari pemerintah Amerika. Di sini terungkap sebuah fakta jika ternyata Menteri Clay dengan sengaja merencanakan semua ini agar semua pasukan khusus Amerika yang ikut dalam operasi beberapa bulan silam dipastikan meninggal. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Untungnya John serta pasukannya berhasil selamat. Namun ketika John serta pasukannya hendak pergi dari gedung itu, mereka diserang oleh pasukan sniper yang telah ditugaskan oleh Menteri Clay untuk membunuh John serta pasukannya. Sniper! Situasi menjadi semakin rumit ketika para polisi Rusia mulai berdatangan ke lokasi ledakan. Di sini John pun meminta Karin untuk membawa semua pasukannya pergi, sementara ia akan berusaha menghadapi para polisi Rusia.
dengan teknik tingkat tinggi serta pengalaman berperang yang ia miliki. John dengan susah payah berhasil mengalahkan semua polisi Rusia dan pergi untuk menyusul Karin serta pasukannya. Singkat cerita, John serta semua pasukannya pun berhasil selamat dan segera pulang ke Amerika. Di sini John minta maaf kepada Ritter karena telah menuduhnya sebagai dalang di balik semua ini. There's a duffel bag of money. Sesampainya di Amerika, John pun langsung menangkap Menteri Clay serta membawanya, di mana John bertanya kepada Clay kenapa Clay membunuh Pamela. Clay mengatakan jika semua ini ia lakukan atas kepentingan negara, karena negara yang besar membutuhkan musuh yang besar juga. John yang sangat kesal mendengar jawaban dari Menteri Clay. Ia pun meminta Clay untuk mengucapkan nama Pamela sebelum ia membunuhnya. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Setelah semua kejadian itu, John diberi identitas baru oleh Komandan Karin agar John bisa melanjutkan hidupnya. Dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.